Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Mahyudin meninjau lokasi ledakan di SMPN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tim LPSK melakukan pendalaman terkait dengan kebutuhan puluhan korban terdampak ledakan. Namun, Mahyudin tidak secara rinci detail kebutuhan apakah yang akan diberikan oleh LPSK. Bahkan Mahyudin berjanji LPSK akan memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan korban yang terdampak ledakan. Tugas kami di LPSK kan baru melakukan pendalaman aja kaitan dengan kebutuhan korban aja sih, jadi nggak sejauh kaitannya dengan yang lain gitu. Tapi per hari ini seperti apa komitmen dari LPSK sendiri Pak untuk pendampingan, karena tadi masih ada 29 yang dirawat Pak? Yes, sesuai dengan tugas dan fungsi kami akan berikan perlindungan itu aja. Kebutuhan korban pasti akan kami penuhi, itu aja. Pemirsa, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Margaret Aliatul Maimunah menduga siswa terduga pelaku ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara dipengaruhi konten media sosial. Ia minta segala konten media sosial yang bersifat negatif menjadi atensi. Hasil pengawasan ternyata ada dugaan bahwa ada pengaruh konten di media sosial. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi terutama kepada Komdiji ya. Mungkin butuh ada upaya sistem perlindungan yang lebih ketat lagi terkait dengan konten-konten negatif apapun itu bentuk konten negatifnya, supaya bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak, dan tentu juga atensi kepada seluruh orang tua. Ternyata upaya pengawasan kepada anak juga tidak boleh hanya terkait dengan aktivitas di dunia nyatanya, tetapi juga aktivitas anak-anak saat berada atau sedang berada di dunia maya atau di dunia cyber. Menteri Sosial Saifullah Yusuf membesuk belasan korban ledakan SMA Negeri 72 yang dirawat di RSYRC Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bahkan Mensos mengatakan seluruh korban akan mendapatkan trauma healing, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan setelah pulang ke rumahnya masing-masing. Rumah sakit ini 15 secara keseluruhan, 1 masih di ICU, sementara yang lain sudah di kamar perawatan. Saya lihat perkembangannya cukup bagus, ditangani dengan baik, profesional, dan saya harus katakan Pak, rumah sakitnya bagus. Mudah-mudahan penanganan yang baik ini nanti bisa segera membuat anak-anak kita yang ada di sini bisa segera sehat kembali. Tentu diperlukan penanganan medis lebih lanjut, nanti Pak Dokter Adi yang menjelaskan. Kami akan terus berkoordinasi dengan orang tua para korban untuk melakukan tindak lanjut, terutama nanti di rehabilitasi sosialnya. Kami memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan, termasuk tentu dukungan-dukungan untuk perawatan maupun nanti untuk rehabilitasi dan selanjutnya pemberdayaan. Jadi kami berdialog dengan para orang tuanya, kami berdialog juga dengan pasien-pasiennya, dan alhamdulillah ya kami bisa mendengarkan apa yang mereka ceritakan dengan baik, dan mereka optimis untuk bisa segera sehat karena mendapatkan penanganan yang baik. Jadi kalau bantuan pasti nanti diberikan baik oleh pemerintah daerah ya, Pak Gubernur kemarin juga sampaikan, kami dari Kementerian Sosial dengan indeks yang kami miliki tentu kita akan bantu, tetapi kita akan teruskan nanti pendampingan setelah berada di rumah, baik itu dalam bentuk trauma healing maupun rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Berapa lama, berapa kondisinya kayak gimana tuh? Tergantung asesmennya, ya bisa sebulan, bisa 2 bulan, sesuai hasil asesmennya akan kita dampingi nanti. Orang tuanya akan kita ajak dialog, kemudian siswa-siswanya juga akan kita ajak bicara kebutuhan apa yang paling mendesak dan paling yang paling dibutuhkan itu.
korban aja atau biaya Jelas gratis itu, tapi nanti siapa yang membayar nanti kita diskusikan. Tapi itu pasti ada yang membayar. Pasti pemerintah akan membantu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi korban ledakan di SMA N72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Seluruh korban tersebar di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Rumah Sakit Yarsi, dan Rumah Sakit Pertamina Jaya. 2 korban masih berada di ICU lantaran membutuhkan penanganan secara khusus. Bahkan Kapolri Listio menyampaikan bahwa jumlah korban pasca kejadian ledakan mencapai 96 orang. Sementara sisanya sudah diperbolehkan pulang dan beberapa menjalani rawat jalan. Bahkan polisi juga masih terus melakukan pendalaman terkait dengan kasus. Terdapat beberapa barang bukti pendukung yang tengah dikumpulkan seperti tulisan dan serbuk yang diperkirakan menimbulkan potensi ledakan. Bahkan Listio memastikan pihaknya lewat kolaborasi bersama dengan pihak lain akan mengatasi trauma siswa. Kita juga membangun pusat trauma healing yang nanti juga kita persiapkan untuk memberikan pelayanan, nanti bekerja sama tentunya dengan KPAI, dengan dokter-dokter dan psikolog yang diperlukan sehingga kemudian bisa memberikan bantuan terkait dengan apabila ada keluhan-keluhan yang memang bisa kita berikan pelayanan di trauma healing. Catatan-catatan lain kita kumpulkan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga untuk mengumpulkan semuanya. Nanti secara khusus setelah lengkap tentunya akan dirilis secara resmi. Sekali lagi kita semuanya menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan tentunya kita senang tadi bahwa pada saat kita berbicara dengan anak-anak kita dan adik-adik, mereka masih semangat untuk tetap sekolah dan tentunya itu yang kita harapkan. Pemirsa, dari 60 korban ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading yang dirawat di 3 rumah sakit, 14 korban masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Beberapa korban yang luka berat telah menjalani operasi dan diharuskan rawat inap di rumah sakit. 14 korban hingga kini masih menjalani rawat inap dan mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Cempaka Putih menyebut bahwa 29 korban telah diperbolehkan untuk pulang. Namun, untuk keluhan para korban terkait dengan pendengaran yang terganggu pasca ledakan akan terus dipantau untuk proses penyembuhannya. Penanganan medis karena Rumah Sakit Islam Cempaka Putih 1 dari 3 sebagai tempat trauma dan rujukan. Kami pertama menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak suku dinas kesehatan dan ambulans karena penanganan prahospital yang cepat sehingga memungkinkan evakuasi dengan cepat ke tempat kami. Sampai saat ini tadi jam 9 IGD kami sudah kembali clear, Pak Jenderal dan Ibu dan teman-teman, karena tidak ada lagi pasien di IGD yang merupakan pasien korban dari SMA 72. Saat ini pasien yang sudah pulang ada 29 dan saat ini yang diranap tadi ada 14 orang dan alhamdulillah hari ini pagi ini divisit oleh Bapak Jenderal dan teman-teman untuk melihat seperti yang dikatakan dari representatif dari KPAI. Kami merasa bahwa pemulihan itu secara jasmani akan terjadi dengan cepat karena karakter anak-anak masih muda, kecuali pada bagian pendengaran yang sekitar 2/3 mengalami gangguan pada pendengaran. Namun tentu pemulihan setelah jasmaninya kembali normal merupakan tugas besar kita bersama, yaitu konseling psikologik dan lebih penting lagi bagaimana pencegahan agar hal ini tidak terjadi kembali.
Sementara 15 korban ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading juga masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta Pusat. Satu korban diantaranya masih menjalani perawatan di ruang ICU. Korban yang dirawat di ruang ICU mengalami kondisi luka cukup serius termasuk luka bakar namun sudah menjalani operasi. Sementara sebanyak 13 korban lainnya masih menjalani rawat inap di ruang perawatan dengan kondisi yang dikeluhkan yaitu telinga berdengung akibat trauma ledakan yang terjadi. Kemudian Rumah Sakit Yarsi juga menyiapkan fasilitas tambahan dan ruang perawatan darurat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban tambahan yang dirujuk.